Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Alhamdulillah teman-teman, kita lanjutkan pembahasan kita tentang hukum tajwid yang terdapat dalam surah Al-Baqarah, yang mana alhamdulillah kita sudah sampai di ayat ke-18 dari surah Al-Baqarah. Mudah-mudahan insyaallah kita semakin hari semakin bertambah pengetahuan kita tentang membaca tafsir Al-Quran. Insyaallah kita semakin mahir membaca Al-Quran. Baik, kita lanjut mulai dari ayat 18 ini, hukum tajwid yang terdapat di dalamnya. Baik, awal surah kita diperlihatkan itu ada kalimat summa yang pertama. Ini adalah dalam makharij huruf, ia adalah tarful lisan, ya, tarful lisan atau huruf yang keluar di ujung lidah. Caranya itu gigi atas gigi bawah ditekan, baru tekan ya, baru lidah itu ditempelkan di gusi bawah ya. Su jadi su, bukan jadi su. Jadi bibir tidak boleh monyong ya teman-teman, tidak boleh monyong ya, tapi bibir tetap seperti biasa ya. Su ya, su. Terus sum. Di sini ada teman-teman gunnah ya, sum. Kenapa? Karena ada huruf mim ditasdikkan ya, huruf mim ditasdikkan. Jadi ditekan ya. Sum. Masuk di mum. Ini namanya iklab teman-teman. Kenapa? Karena ada mim dommo tain ya, dommo tain bertemu dengan bah, itu ada ditandai huruf mim kecil di atas di sampingnya. Tandanya itu adalah itu bunyi mim masuk di bah, jadi bukan bunyi nun atau seperti nun sukun atau huruf n ya, n. Tapi bunyi itu adalah m. Contoh sumbuk mum. Sumbuk. Jadi mum, jadi sini dunia digunakan sumbuk. Mum, teman-teman kita lanjut ya. Kita mum. Mim, ini mim. Mum. Jadi di sini adalah termasuk dia sama mim mati atau dhamma ya, mum sumumbuk mum. Jadi di sini adalah izhar safawi, karena ini mim dhamma ini bertemu dengan ain itu harus jelas tanpa dengung ya, tanpa gedungun di sini ya. Sumumbuk mum jadi begitu, mum. Habis ini mim sukun juga, mim sukun juga bertemu dengan ya, masuk lagi sebagai ikhfa, izhar safawi ya, izhar safawi. Jadi harus jelas tanpa dengun ya. Ini umyum. Kecuali di sini ya. Tapi sebelumnya cara penyebutan ain ya, dia termasuk dalam hukum tajwid, itu termasuk di wastul halqi, berarti di pertengahan tenggorokan ya teman-teman. Jadi a ya, ingat sum mumbuk mumyum ya, umyum. Jadi umyum, jadi tidak boleh keluar di hidung. Tidak boleh umyum. Jadi umyum ya. Ini mim sukun. Iya dhamma ini. Jadi kalau iya itu teman-teman, dia adalah huruf wastul lisan ya. Wastul lisan itu adalah tengah lidah. Jadi yung, jadi tidak boleh keluar di hidung ya.
Yung. Nah, ini adalah ikhfa teman-teman. Ikhfa. Jadi ya dhamma bertemu dengan fa, ya dhamma bertemu dengan fa, maka dia adalah ikhfa. Dia adalah ikhfa syafawi. Jadi di sini kita diperlihatkan umyum, jadi ikhfa ya. Caranya itu didengunkan sampai 2 harakat baru disebut pahum. Ini juga fa dengan ha itu dia, kalau ha itu adalah masuk di wastul halki, jadi dia berada di pangkal tenggorokan jadi tidak hum ya, tapi pahum. Mim sukun juga kembali. Kita tahu bahwa selain mim sukun bertemu dengan mim dan ba, maka dia adalah ikhfa syafawi. Dia ada ishar syafawi, jadi harus terang juga pahum la ya, pahum la ikhfa ya, karena ada tanwin menghadapi huruf. Nah, ini ikhfa ya teman-teman. Hum itu adalah ishar ya, ishar, karena ishar syafawi selain bila mana ada mim sukun bertemu dengan selain huruf mim dan ba, maka dia termasuk hukum tajwidnya adalah ikhfa. Cara membacanya itu terang jelas tanpa dengun ya. Pahumla jadi pahulla, jadi pahumla ya, pahumla. Begitu. Kemudian la di sini juga adalah termasuk, dia adalah mat tabi' ya. Dia adalah mat tabi'. Kenapa? Karena ada lam, ada alif berdiri di depannya ya. Jadi dia mat tabi'. Cara membacanya itu ada 2 harakat ya. 2 harakat. Atau dipanjangkan 1 alif. Ini. Hum la yarji'un. Ini ja, teman-teman. Ja itu termasuk di dalam huruf makharij hurufnya itu ja. Cara penyebutan ja itu atau makharij huruf ja itu adalah di wastul lisan ya, pertengahan lidah. Ji la yarji'un. Ain itu adalah wastul halki. Jadi ini wastul lisan ya, ini wastul halki ya. Nah, dalam hukum tajwid au ya, karena dia dhamma waw sukun kemudian ada nun, maka dia ada di mat arid lis sukun. Jadi mat arid lis sukun. Mat arid lis sukun itu cara membacanya boleh 2, boleh 4, boleh 5 ya. Harakat ya, cara membaca panjangkan. Kenapa? Karena mat arid lis sukun itu ada bertemu dengan mat tabi, dan akhir kalimat itu ada nun berfathah yang disukunkan cara penyebutannya ya. Jadi tidak boleh yarji'una karena kita berhenti, maka yarji'un. Nah, dia juga ini adalah dilembutkan ya, dilembutkan cara penyebutannya, atau tidak boleh langsung berhenti yarji'un ya, tapi yarji'un. Nah, begitu teman-teman ya. Baik, kita mulai dari awal. Ingat, ini adalah tarful lisan ya, tarful lisan ya. Jadi tidak boleh bibir monyong, tapi dia adalah tafhim
tafhim ya, tafhim tebal ya. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Ya, sekali lagi. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Sadaqallahul azim. Ya, oke teman-teman, alhamdulillah kita sudah menjabarkan satu persatu dari surah Al-Baqarah ayat 18 ini. Mudah-mudahan insyaallah kita diberikan Allah Subhanahu wa taala cahaya ilmu, dan insyaallah kita termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang terpilih selamat di dunia dan selamat di akhirat, dan kita termasuk orang-orang yang dihendaki kebaikan karena diberikan pemahaman tentang agama. Yuridillahu khairan yufaqihuhu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka dia akan diberikan pemahaman tentang agama. Insyaallah mudah-mudahan teman-teman kita diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kiranya dibantu di subscribe, like, and share channel ini. Mudah-mudahan insyaallah kita semua mendapatkan pahala jariah di hadapan Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita selamat dunia dan akhirat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.